Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azra Claudia Ramadhani dari kelas 7A nomor absen 4. Di video ini saya akan menunjukkan kegiatan tentang menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekitar. Poin 1 di lingkungan keluarga. Pertama, patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua dari diri kita masing-masing. Patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua adalah sikap yang harus kita biasakan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang lebih tua seperti orang tua, guru, dan kakak telah memberikan banyak pengalaman, nasihat, serta perhatian kepada kita. Yang kedua, saling menyayangi dan mencintai sesama anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Di dalam keluarga, sikap saling menyayangi sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan. Kasih sayang dapat ditunjukkan melalui hal-hal sederhana, seperti berbagi cerita, mendengarkan satu sama lain, dan saling membantu ketika ada kesulitan. Sebagai kakak, kita dapat membantu adik mengerjakan tugas sekolah dengan sabar dan memberi semangat agar adik lebih percaya diri dalam belajar. Begitu juga adik harus menghormati dan mendengarkan nasihat kakaknya. Dengan saling peduli dan bekerja sama, hubungan dalam keluarga akan menjadi lebih dekat dan penuh kehangatan. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, perhatian, dan kebersamaan. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk saling membantu, saling menghargai, dan saling menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya rasa saling menyayangi, setiap anggota keluarga akan merasa nyaman dan bahagia di rumah. Saat ada masalah, keluarga dapat saling mendukung dan mencari solusi bersama. Kebersamaan juga dapat diwujudkan dengan meluangkan waktu untuk bercanda, makan bersama, atau berbagai pengalaman sehari-hari. Sikap peduli terhadap keluarga harus ditanamkan sejak kecil agar tumbuh menjadi kebiasaan yang baik. Yang ketiga, mengingatkan kepada anggota keluarga yang lain jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Sebagai kakak, kita harus menyayangi dan peduli kepada adik. Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan adik agar tidak terlalu sering bermain game. Bermain game memang menyenangkan, tetapi jika dilakukan terlalu lama bisa membuat lupa belajar, lupa istirahat, dan membuat kesehatan terganggu. Selain itu, bermain game sambil tengkurap juga tidak baik untuk tubuh. Posisi tersebut dapat menyebabkan sakit leher, pegal pada punggung, dan membuat mata cepat lelah. Karena itu, kita harus mengingatkan adik dengan cara yang baik dan lembut agar mau mendengarkan nasihat. Sebagai keluarga, kita perlu saling menjaga dan mengingatkan demi kebaikan bersama. Setelah bermain game, adik juga gak perlu belajar, beristirahat, dan melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Dengan saling peduli dan menyayangi, hubungan kakak dan adik akan menjadi lebih akrab dan harmonis. Poin kedua, di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Saat piket, siswa dapat menyapu lantai, membersihkan papan tulis, membuang sampah pada tempatnya, serta merapikan meja dan kursi agar kelas terlihat rapi dan nyaman digunakan untuk belajar. Yang kedua, menjalin hubungan persaudaraan dan pertemanan kepada semua teman dan membedakan latar belakang, suku, ras, agama, dan antar golongan. Sebagai teman, kita harus saling menghargai tanpa membedakan agama maupun suku. Kita bisa belajar bersama, bermain bersama, dan saling membantu. Yang ketiga, memiliki ketaatan untuk patuh terhadap tata tertib sekolah. Kita harus taat kepada peraturan sekolah agar tercipta suasana belajar yang tertib dan nyaman. Poin ketiga, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memberi buah tangan kepada tetangga. Kita harus saling berbagi dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satunya dengan memberi buah tangan sebagai tanda perhatian dan rasa persaudaraan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal agar terlihat asri dan nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Kita dapat melakukannya dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan sekitar, dan menjaga agar tetap asri. Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi sehat dan nyaman. Selain itu, kita juga bisa menanam pohon dan merawat tanaman agar udara menjadi lebih segar. Dengan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, kita ikut menciptakan tempat tinggal yang indah, sehat, dan nyaman untuk semua orang. Kita juga dapat ikut menjaga lingkungan dengan memungut sampah yang ada di jalan dan membuangnya ke tempat sampah. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini sangat bermanfaat untuk menjaga kebersihan dan mencegah lingkungan menjadi kotor. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Melestarikan nilai-nilai tradisi adalah tanggung jawab kita sebagai generasi muda agar budaya tetap terjaga. Kita dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya seperti perayaan 17 Agustusan dengan mengikuti lomba dan kegiatan kebersamaan.
Selain itu, kita juga bisa berpartisipasi dalam acara Gerbek Suro dengan ikut tampil atau membantu jalannya kegiatan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut, kita turut menjaga dan mengenalkan budaya kepada generasi berikutnya. Melalui sikap ini, kita ikut melestarikan budaya, tradisi agar tidak hilang dan tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi, kita juga belajar menghargai sejarah serta nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Kegiatan seperti ini mempererat rasa persatuan, kebersamaan, dan cinta terhadap budaya sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Selain itu, dengan ikut aktif dalam kegiatan budaya, kita juga bisa memperkenalkan kekayaan tradisi Indonesia kepada orang lain loh. Hal ini membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari bangsa yang memiliki budaya yang beragam dan unik. Mari kita jaga dan lestarikan budaya daerah dengan semangat kebersamaan agar tidak ditelan zaman. Menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. NKRI bukan hanya sekedar wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga simbol persatuan dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Para pahlawan telah berjuang dengan pengorbanan jiwa dan raga demi mempersatukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta menanamkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah, sikap menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan melalui perilaku disiplin, toleransi, dan semangat persatuan. Sekolah merupakan tempat bertemunya siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain, bukan menjadi alasan untuk saling mengejek atau bermusuhan. Seorang pelajar yang mencintai NKRI akan menghormati teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Selain itu, menjaga kerukunan antar teman, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, serta mempelajari sejarah perjuangan bangsa merupakan bentuk nyata sikap nasionalisme di lingkungan sekolah. Sebagai penerus bangsa, siswa juga harus memiliki semangat gotong royong dan kerjasama. Misalnya, ketika ada kegiatan kebersihan kelas, kerja kelompok, atau acara sekolah, seluruh siswa perlu bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Sikap saling membantu dan menghargai pendapat orang lain dapat mempererat persatuan. Selain itu, penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijak. Pelajar harus menghindari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maupun provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sebaliknya, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat persatuan, budaya Indonesia, dan prestasi bangsa. Di lingkungan keluarga, menjadi keutuhan NKRI dimulai dari pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua. Keluarga merupakan tempat pertama seorang belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan sikap cinta tanah air, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Anak yang dibiasakan hidup rukun dengan saudara, menghormati orang tua, serta menghargai perbedaan pendapat akan tumbuh menjadi pribadi yang mampu menjaga persatuan bangsa. Dalam keluarga, sikap menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan dengan membiasakan musyawarah saat menghadapi masalah. Dengan musyawarah, setiap anggota keluarga belajar menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Selain itu, keluarga juga dapat mengenalkan budaya daerah, lagu nasional, serta sejarah perjuangan bangsa agar anak memiliki rasa bangga terhadap Indonesia. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjaga sopan santun, serta menghormati tetangga yang berbeda agama atau suku juga merupakan bentuk nyata menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di lingkungan masyarakat,
Sikap menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hidup rukun dan saling menghormati antar warga. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, sehingga sikap toleransi sangat diperlukan agar tercipta kedamaian. Sebagai generasi muda, kita harus aktif dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, ronda malam, kegiatan Karang Taruna, maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan ikut berpartisipasi, rasa persaudaraan dan kebersamaan antar warga akan semakin kuat. Selain itu, masyarakat juga harus menjunjung tinggi nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketika ada warga yang mengalami kesulitan, kita perlu membantu tanpa memandang latar belakangnya. Sikap peduli terhadap sesama dapat mempererat hubungan sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga harus menjaga ucapan dan perilaku agar tidak menyinggung kelompok lain. Menghindari konflik, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga keamanan lingkungan merupakan bentuk nyata kontribusi dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Sebagai penerus bangsa, generasi muda memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi membawa banyak pengaruh asing yang dapat mengkikis rasa nasionalisme jika tidak disikapi dengan bijak. Sebentar Umi, Amar lagi seru banget mainnya. Nak, kalau Umi panggil, jawab yang lembut ya. Kak Amar, kalau dipanggil Umi harus langsung jawab kan? Iya, Amar tadi jawabnya kurang sopan ya. Umi, Amar bantu angkat piring ya. Masya Allah, terima kasih nak, Umi senang sekali. Maaf ya Umi, tadi Amar jawabnya kurang baik. Tidak apa-apa nak, yang penting mau memperbaiki. Berarti kita harus selalu hormat sama orang tua ya kak? Iya, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua. Raffi, jangan buang sampah sembarangan. Alam bisa kotor nanti. Oh iya, harus buang di tempatnya, biar taman tetap indah. Raffi, pisahkan sampahnya ya. Kulit pisang ke organik, botol plastik ke plastik. Oh gitu ya. Jadi, Lina, Pak Danu, ada sampah di bawah pohon itu. Bagus sekali. Kalau semua orang peduli, taman akan selalu bersih. Menanam pohon berarti menjaga masa depan bumi kita. Wah, pohonnya jadi rumah baru buat burung nanti. Ayo. Kalau kita semua menjaga kebersihan, bumi akan selalu indah. Yuk, mulai dari hal kecil untuk bumi yang besar. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Pada masa penjajahan Belanda, para pemuda Indonesia menyadari bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk meraih kemerdekaan. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah berkumpul di Batavia untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dalam rapat penutupan Kongres Pemuda II, para pemuda Indonesia mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, menjadi momentum penyatuan pemuda Indonesia dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda-beda. Sumpah Pemuda juga menjadi motivasi bagi para pemuda Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Berkat perjuangan pemuda Indonesia, Indonesia akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda adalah pengingat bagi kita semua bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk meraih kemajuan. Mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda.